Assalamualaikum. Sekarang kita ada di Aljabar teman-teman. Ya, kita mau menemani Umi kita pengajian. Lalu ibadah kita yang insya Allah nanti bisa berkualitas. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita Bapak Ustadz Dr. Haji Aam Ridwan MAG CICS, yang kami hormati Ketua MUI Gede Bage Bapak Kiai Haji RD Hardiman SPD, dan yang kami hormati para sesepuh, para guru-guru, serta Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takzim kami kepada Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Feni Dian. Pada saat ini bertindak sebagai MC. Mohon izin untuk memandu acara pada pengajian sore ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat di Masjid Al-Jabar dalam acara pengajian rutin Ahad sore. Semoga langkah kaki serta niat baik kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang dapat menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore ini. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Yang ketiga, lantunan sholawat. Keempat, sambutan Ketua MUI Gede Bage. Kelima, tausiah dan doa. Dan yang terakhir, penutup. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita buka acara pengajian ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah surat Ali Imran ayat 102 sampai 103 yang akan dibacakan oleh Ibu Elin dan sari tilawah oleh Ibu Idan. Maaf, oleh Ibu India. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين
alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana,
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmatullah bil Quran. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Elin dan Ibu Dia. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengar lantunan kalam ilahi. Semoga Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan sholawat dari ibu-ibu Majelis Ta'lim Umur Ruman yang akan dipimpin oleh Ibu Ade. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mari kita bersolawat bersama kepada Nabi Muhammad SAW. Inna Allaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli. Ya Allah, curahkanlah kepada rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai obat hati dan penyembuhnya, penyehat badan dan kesembuhannya, dan sebagai penyinar penglihatan mata beserta cahayanya. Semoga salawat dan salam tercurah pula kepada keluarga beserta sahabatnya. Ya Nabi alaika, ya Rasul
علينا فاختفت منه مثل حسن ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح صدوري يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات اللهم صل وسلم وبارك عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini sengaja, nggak sengaja, ini nggak sengaja. Tahu, kamu udah ajarin kalau kita menjawab kalau nggak menjawab. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Umur Ruman yang telah melawatkan sholawat. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang keempat, yaitu sambutan Ketua MUI Gedebage yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji RD Hardiman SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tes. Sampurasun. Kumadaman. Mana ya? Kompak. Alhamdulillah. Semangat, berkah, bahagia. Tegas. Alhamdulillah. Semangat, berkah, bahagia. Kumadaman. Aslinya bahagia asli. Masya Allah. Alhamdulillah. أنعم علينا وهدانا لدين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يشرك الخير إلا الله.
Bismillah masya Allah la yasrifu surah ilallah. Bismillah masya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Mustafa wa ala alihi washabbihi ahli sidqi wal yamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim masyarakul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya rabbana allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam akhraja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Hadratul mukarramun, sadir fadilah guru kita yang tercinta yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Kiai Haji Ridwan MAG CICS sebagai Ketua Lembaga Lanatul Dakwah Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Ahlan wa sahlan Ibu Ustaz Kiai beserta jajaran pengurus MUI Gede Bage dan juga ini panitia yang menjadi acara hari ini, jadi Majelis Taklim Umuruman Abu Bakar As-Siddiq. Tidak lupa saya menyapa juga ini yang cantik-cantik Najah Solehah Alhamdulillah dari Majelis Taklim Al-Falah Pitaloka. Mana? Dari Majelis Taklim tentunya Umuruman Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah. Dari Majelis Taklim Miftahul Zannah Adipura. Alhamdulillah. Majelis Taklim Patok Besi Subang SMA Negeri 1 Subang. Dari Majelis Taklim An-Nur Depok. Masya Allah, jam berapa Bu dari sana tadi? Jam 5 subuh. Masya Allah. Dari Pangandaran, Ibu dari tadi Baitul Mukmin Buah Batu. Ibu dari Bekasi, lengkapnya di Bekasi Barat Ibu. Harapannya. Ibu dari Nurul Husna dari Bojonggede Bogor. Masya Allah. Insya Allah yang hadir, yang besar tidak sebut gelar, yang kecil tidak sebut nama, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tentu kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kegiatan pengajian rutin Majelis Ulama Kecamatan Gede Bage setiap hari Sabtu pada asar. Catat gitu. Setiap Sabtu pada asar. Ini menjadi kajian rutin setiap pekannya. Mudah-mudahan ikhtiar kami sebagai pengurus Majelis Ulama Kecamatan Gede Bage sekaligus juga sebagai pengurus Masjid Daya Al-Jabar dengan amanah yang besar ini, mudah-mudahan masjid ini dihiasi, diisi dengan lautan-lautan kajian. Alhamdulillah. Hari ini sebelumnya kita tidak pernah ketemu Bu, betul? Tidak ada trik kamera, tidak ada rekayasa, tapi qadar Allah, takdir hari ini takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini akan terus kita lakukan, akan terus kita makmurkan, karena ini masih banyak ruang-ruang yang masih kosong. Mangga dari ibu-ibu yang masih ada di belakang, ini terbuka untuk umum. Untuk umum adanya, mudah-mudahan menambah hasanah ilmu kita. Pertanyaannya sederhana mungkin, Ibu pagi ini dari pagi sampai siang sampai detik ini sudah berapa suapan yang masuk dalam jasad kita? Halo. Terhitung tidak? Makanan, minuman, apapun makanan yang sudah masuk kita,
Sudah berapa banyak yang dimakan, yang diminum? Cek ibu teh bahkan mau kesini pun ngemil dulu, belum, betul bu? Tapi pertanyaan kedua, kira-kira sebanding tidak dengan rohani kita? Halo, bu, sebanding tidak? Nah, supaya sebanding dengan rohani kita, maka tidak ada salahnya jasmani yang diisi hari ini pun kita diisi dengan rohani kita. Supaya ketika selesai kajian pulang ke rumah, ibu-ibu semuanya merasakan bahagia lahir dan batin. Ada cerita yang tadi disampaikan, pas banget ke Al-Jabar hari Sabtu ikut kajian, pulang ke sana ke Bekasi, ke Buah Batu, ke Depok, ke Pangandaran, ke mana gitu teh, ke Bogor, Kacapaka Arum juga bersama, Kapitaloka, Ciminceran gua ya, Ciminceran dulu. Semuanya akan punya cerita. Yang mudah-mudahan cerita ini menjadi cerita yang banyak nanti ibu-ibunya bisa hadir insya Allah. Pekan depan yang bertugas adalah Majelis Talim Al-Yusna, dan saya tunjuk hari ini pekan depannya Sabtunya siap-siap Majelis Talim Al-Falah di Lokal. Jangan gini-gini, semua juga tuh gini-gini ya. Ibu gini-gini juga kan? Berdirinya, lu gini-gini. Pokoknya Sabtu depannya siap-siap Majelis Talim Pita Lokal Al-Falah. Harus persiapkan 2 minggu lagi ke depan. Semangat, semangat ya. Kalau mikir kumaha ya, produk kumaha desena. Waktu ibu kadang-kadang gitu. Nanti biar Pak Haji Pak Kiai aja yang bahas ya. Terus saya yang sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ardi Hatim SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kita memasuki acara inti pada pengajian sore ini, yaitu mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Ustadz Dr. Haji Aang Ridwan MAG CIJS. Sedikit saya bacakan biodata ringkas beliau. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Laboratorium Dakwah dan dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau juga adalah asesor sertifikasi pembimbing manasik haji Kementerian Agama Republik Indonesia. Lalu beliau pembimbing haji khusus dan umroh Khalifah Tur Bandung. Kemudian beliau adalah kolumnis rubrik haji dan umroh harian umum Pikiran Rakyat Bandung. Dan saat ini beliau sebagai narasumber talkshow Kulkas, kuliah ringkas dan jejak iman Inspira TV. Dan yang terakhir beliau adalah pemilik akun YouTube Aang Ridwan Official dengan program Kulkas, Bisikan Bening, Kuliah Retorika, Kuliah Umum, Lentera Senja, dan review buku terpopuler. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, mari kita simak bersama-sama tausiah dari beliau. Kepada Bapak Ustadz Dr. Haji Aang Ridwan MAG CIJS kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
nuril huda wa samsid duha wa badrin duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah taklim Masjid Al-Jabar yang datang dari berbagai penjuru daerah di Jawa Barat, yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Sehat semuanya ibu-ibu? Siap memikirkan tausiah? Sudah ada yang ngantuk? Belum? Sudah ada yang lapar? Ayat mencangkel? Ayat. Kita patut bersyukur bisa hadir di tempat yang mulia ini. Kalau ada ibu-ibu yang ngantuk, mau saya kasih pantun. Nanti kalau saya bilang pantun, ibu bilang apa? Apa? Dengerin. Baju batik dari Pasar Rebo. Ibu-ibu yang cantik, please deh jangan bobo. Insya Allah bobo tidak, tapi mendengarkan tausiah juga tidak. Tatapan matanya tuh melongkong, hatinya kayak sedang kosong. Kalau ada yang gitu saya kasih pantun lagi. Kosong nyaring bunyinya. Kalau hatimu kosong, boleh dong aku jadi isinya. Keren gitu main. Ibu-ibu, kita harus berbahagia sore hari ini. Insya Allah dalam kesempatan yang sangat singkat ini, saya akan menyampaikan topik kajian tentang hamba yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir sore hari ini dicintai oleh Allah. Amin. Ibu, berdasarkan petunjuk Quran surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman, hamba dari Allah yang Ar-Rahman itu, hamba yang dicintai oleh Allah itu. Pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Karena itu siapa saja di antara kita yang tinggi hati, sombong, merasa paling hebat, merasa paling segalanya, jangan harap kita akan dicintai oleh Allah. Karena itu ibu, hati-hati dan waspada terhadap hal yang bisa memantik tingginya hati kita. Pertama, kata Syekh Ibrahim Basuni ibu, pemantik tinggi dan kerasnya hati kita itu adalah al-ilmu. Coba diulang ibu apa? Ilmu. Kata ibu, Ustaz, bukankah Allah berfirman, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang berilmu dengan orang-orang bodoh? Beda. Di Al-Mujadalah ayat 11 Allah menjawab, yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Orang iman dan berilmu akan ditinggikan oleh Allah derajatnya. Kata para pencinta tafsir, ayat tadi belum titik baru koma. Pertanyaannya ilmu yang mana? Mohon maaf ibu-ibu, kalau ilmu yang kita miliki menjebak kita menjadi orang yang merasa pintar, lalu nganggap bodoh orang lain
hati-hati ilmu yang kita miliki, alih-alih angkat derajat kita di hadapan Allah, malah bisa ngepek terhadap tinggi dan kerasnya hati. Ibu, lajinnya orang sombong itu adalah orang-orang pintar. Mohon perhatian, kesalahan orang pintar nganggap orang lain bodoh. Kesalahan orang bodoh nganggap orang lain pintar. Tapi mending yang kedua. Ibu-ibu, saya menanya, ibu, kenapa dukun disebut orang pintar? Halo? Bu, kenapa dukun disebut orang pintar? Sebab yang datangnya orang-orang bodoh. Ibu, syukuri kalau ibu memiliki ilmu. Tapi stop, jangan merasa paling pintar. Tapi harus seperti Rasulullah, pintar merasakan perasaan orang lain. Syukuri kalau ibu memiliki ilmu, tapi stop, jangan merasa paling cerdas, tapi harus seperti Rasulullah, cerdas merasakan perasaan orang lain. Syukuri kalau ibu dan bapak memiliki ilmu, tapi stop, jangan merasa paling hebat, tapi harus seperti Rasulullah, hebat merasakan perasaan orang lain. Sebab ketika ibu dianugerahi ilmu, menjebak ibu merasa paling pintar, merasa paling cerdas, merasa paling hebat, lalu menganggap bodoh orang lain. Hati-hati, ilmu yang kita miliki, alih-alih ngangkat derajat kita di hadapan Allah, malah ngepek terhadap tinggi dan keras hati. Satu, peman tinggi dan kerasnya hati kita, kata para ulama, adalah al-amal wal ibadah. Ibu-ibu rajin beramal dan beribadah, tapi rajin pula menyalahkan praktek amal ibadah orang lain. Hati-hati, serajin apapun ibu dan bapak beramal dan beribadah, tapi kalau ibu dan bapak rajin menyalahkan praktek amal ibadah orang lain, terlebih ketika ada perbedaan, hati-hati, amal ibadah kita yang rajin itu tidak akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah, malah ngepek terhadap tinggi dan kerasnya hati. Ibu-ibu yang ada sekarang rajin tidak amal ibadahnya? Alhamdulillah, lihat ibu-ibu sekarang itu saking rajin amal ibadahnya, tahajudnya siang malam. Oh, ibu-ibu di sini sholat duhanya siang malam ya. Sekali baca Quran, ibu-ibu langsung 40 juz. Suami ibu-ibu kalau Jumatan tiap hari. Ibu-ibu saya mau nanya, ibu kalau Jumatan hari apa? Kurang kompak jika menjadi utuh. Ibu kalau Jumatan hari? Kalau upacara bendera hari? Kalau nyuci katel hari apa? Bukan tiap hari, hari deng. Insya Allah sekarang mau hidung margi ayam mama lemon. Ibu, setiap kita diperintah oleh Allah untuk beribadah. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana kita beribadah? Kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahlah kalian kepada Allah dan jangan dicampur adukan ibadah itu dengan kemusyrikan sedikit pun. Mohon perhatikan, wa bil walidaini ihsana. Seluruh ibadah itu harus kita fokuskan untuk berbakti atau berbuat ihsan kepada orang tua. Kenapa? Mohon maaf ibu, sekhusyuk apapun ibu sholat, tapi ibu khusyuk menyakiti hati orang tua, sholat kita yang khusyuk itu nihil di hadapan Allah.
Mohon maaf, sebanyak apapun ibu zakat, infak dan sedekah, tapi ibu banyak menyakiti hati orang tua. Mohon maaf, zakat, infak, sedekah kita yang banyak itu nol besar di hadapan Allah. Mohon maaf, sesering apapun ibu dan bapak ziarah ke Haramain, tapi ibu dan bapak sering melukai hati orang tua kita. Keberangkatan kita ke Mekah dan Madinah saja nol besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila ibu ingin menjadi penghuni sorga, sorgakanlah orang tua kita. Bila kita ingin hidup bahagia, maka bahagiakanlah kedua orang tua kita. Lalu sampai kapan ibu dan bapak kita beribadah? Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah kita beribadah sampai yakin ajal menjemput kita semua. Ibu-ibu, saya belum menemukan satu ayat pun yang memerintah dalam hal ibadah kita harus mencari-cari kesalahan ibadah orang lain. Kenapa? Sebab khawatir ini menjebak kita menjadi orang yang merasa suci. Padahal kata Allah, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa paling suci, janganlah kalian merasa paling benar, janganlah kalian merasa paling soleh. Kenapa? Huwa a'lamu bi ahlil birri minkum. Sebab Allah yang maha tahu siapa yang terbaik di antara kita dalam kita merasa paling suci, merasa paling bertakwa. Kenapa? Sebab kata Rasulullah, huwa a'lamu biman ittaqa. Karena Allah maha tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Jadi ibu, bila ibu dan bapak hari ibadah lanjut, tapi jangan suka menyalahkan ibadah orang. Dua. Tiga, pemantik tinggi dan kerasnya hati kata para ulama adalah al-hasabu wan nasbu. Ibu lahir dari keturunan terhormat, tapi ibu tidak pandai menghormati orang lain. Ibu dan bapak punya status sosial yang tinggi, tapi gemar merendahkan orang lain. Hati-hati. Seterhormat apapun kita lahir dari keturunan itu, kalau kita tidak pandai menghormati orang lain, maka latar belakang keturunan kita yang terhormat itu tidak akan membawa kita terhormat di hadapan Allah. Mohon maaf, setinggi apapun status sosial kita, kalau kita gemar merendahkan orang lain, status sosial kita yang tinggi itu tidak akan membawa kita mulia di hadapan Allah, malah bisa ngepek terhadap tinggi dan kerasnya hati. Ibu-ibu, coba diulang. Penyebab tinggi kerasnya hati yang pertama apa tadi? Ilmu. Yang kedua apa? Amal dan yang ketiga latar belakang keturunan dan status sosial. Yang keempat, kita percepat agar dari patok besi secepatnya pulang. Yang keempat, pemantik tinggi dan ketik adalah al-jamalu. Coba diulang ibu. Ada yang tahu apa artinya? Kecantikan atau ketampanan. Punten, jawab yang jujur, suaranya yang keras. Ibu-ibu yang hadir sekarang cantik tidak? Kenapa kayak kurang ikhlas? Cantik tidak ibu-ibu? Cantik, alhamdulillah. Oh, cantik itu ada tiga. Satu, cantik dari sananya. Dua, cantik dari dananya. Tiga, cantik dari kameranya. Ibu yang mana? Kalau cantik dari kameranya berarti ibu itu mukidi, muka kinclong editan. Wajah mama itu penuh dengan kepalsuan, alis lukisan, pipi dempulan.
Sama zaman sekarang itu brutal, dikasih alis sama Allah, dicukur lalu dilukis. Sebrutal apapun bapak-bapak nyukur kumis, tidak ada yang dilukis lagi. Insya Allah ibu-ibu yang hadir sekarang cantiknya turunan, amin. Jadi kalau ada tanjakan jelek lagi. Ibu, kalau ibu cantik, syukuri, itu adalah anugerah. Tapi stop, jangan gemar menghina orang lain. Ibu mah mentang-mentang badan ibu langsing, lihat tetangganya para gendut, ku ibu disebut gojali, golongan jamilintu. Ibu yang gendut kayak saya itu disebutnya sama mahasiswa itu dosen STM. Ibu tahu STM? STM itu Sugantara Modal. Upami nu begung disebutna BMW. Tahu BMW? Wah, modal wae. Tapi daripada kurus ibu mending gendut. Yang gendut itu kelihatannya bonafit seperti orang kaya. Tapi yang kurus itu kelimis, kelihatan miskin. Ibu, kalau ibu cantik, syukuri. Itu adalah anugerah dari Allah. Tapi stop, jangan gemar menghina orang lain. Kalau suami ibu tampan, syukuri. Itu adalah anugerah. Ibu-ibu suaminya tampan tidak? Insya Allah ibunya juga cantik. Saya menduga suami ibu itu disebutnya Delta, deretan laki-laki tampan. Mudah-mudahan deltanya bukan deretan laki-laki tampilingan, bukan. Jangan menjebak atau terjebak merasa orang diri paling tampan. Sebab kenapa ibu? Lazimnya suami pelaku selingkuh itu adalah suami yang dirinya tampan. Insya Allah selingkuh ya, masa suami saja suami ibu selingkuh bulu ketek. Pokoknya ibu kalau suami ibu selingkuh terus sakit, jangan dibawa ke dokter umum, langsung dibawa ke dokter hewan. Kenapa? Sebab dalam dirinya tengah mengalir darah buaya. Ibu dan bapak sekalian, cantik dan tampan adalah anugerah. Tapi kalau itu menjebak kita merasa diri paling cantik dan paling tampan, lalu kita gemar menghina orang lain, cantik dan tampan kita tidak akan membawa mulia kita di hadapan Allah, malah bisa ngepek terhadap tinggi dan kerasnya hati. Lalu berikutnya, ibu dan bapak, pemantik tinggi dan kerasnya hati kita, kata para ulama, adalah al-ghina wal mal. Coba diulang ibu bapak. Apa ke al-ghina, kepemilikan kita dan ibu dan bapak, bila ibu memiliki harta dan kekayaan, syukuri, itu adalah anugerah. Tapi stop, jangan menjebak kita takabur. Kenapa? Sebab harta dan kekayaan, bila kita takaburi harta dan kekayaan kita, dimetaforkan oleh para ulama ad-dunya jipa. Harta dunia yang kita sombongkan itu seperti bangke, wa tariquha kilab, dan kita orang yang mencarinya persis seperti anjing-anjing kelaparan. Hina kalau harta kita sombongkan. Tapi jangan kecil hati. Ibu dan bapak banyak hartanya, tidak menjebak ibu menjadi orang takabur, malah menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Maka adun majra'atul akhirah, harta dunia yang kita bawa bersyukur itu akan menjadi tanaman yang hasilnya akan kita panen di akhirat nanti. Syukuri bila ibu dan bapak memiliki harta dan kekayaan. Ibu-ibu punya harta tidak ibu-ibu? Saya mau nanya, ibu, harta yang paling berharga bagi ibu-ibu apa? Bukan keluarga,
tapi Tupperware. Masya Allah, Pak Ketua MUI, saya ke kampus bawa makanan di wadahan ngangge Tupperware, wangsul di kampus hilap deui Tupperware na teu kacana, sumping di rorompok kenging ceramah gratis. Aya keuningan Tupperware teh habis. Jadi daripada suami masih berharga Tupperware. Ibu-ibu, syukuri harta kita itu. Sebab ibu sudah tahu dalilnya, kata Allah gimana? La in syakartum la azidannakum. Kalau harta disyukuri, maka Allah akan nambah harta. Ibu tambah hartana hoyo. Apa yang catat? 3. Bila harta kita syukuri, Allah akan menambahkan 3. Apa? 1. Allah akan nambah kuantitasnya. 2. Allah akan nambah kualitasnya. Dan yang ketiga, Allah akan nambah kontinuitasnya. Pertama, yang akan ditambah bila disyukuri adalah kuantitasnya. Ibu punya rumah 1, disyukuri maka rumahnya akan bertambah jadi 2. Ibu punya mobil 1, disyukuri maka mobilnya akan bertambah jadi 2. Ibu punya suami 1, disyukuri maka suaminya akan bertambah ke suaminya. Amin. Amin. 1. 2. Yang akan ditambah dari harta bila kita syukuri apa? Kualitas. Ibu bisa jadi pendapatan ibu sedikit, tapi karena disyukuri kualitasnya dijaga oleh Allah. Dan tidak sedikit di negeri ini orang yang banyak penghasilannya, tapi karena tidak disyukuri penghasilan yang banyak itu kualitasnya dicabut oleh Allah. Anak bikin masalah, anaknya pelit, yang ngaruh orang tuanya, jatuhlah harga diri orang tuanya ke anaknya. Bahkan bukan hanya orang tuanya, institusi tempat bekerja orang tuanya ikut hancur citranya. Ini saya menduga Allah mencabut kualitas hartanya. Ibu-ibu, mohon maaf, saya di kampus UIN dulu punya jabatan tambahan sebagai ketua prodi, sekarang jadi ketua laboratorium. Seringkali diajak untuk memverifikasi calon penerima beasiswa. Suatu saat saya berangkat non jauh ke Garut sana untuk memverifikasi calon penerima beasiswa, anak perempuan pada waktu itu. Sampai di lokasi, Masya Allah, rumahnya tidak layak huni. Saya menduga kalau hujan pasti kehujanan, kalau datang angin yang cukup besar pasti rumah itu terhempas. Tapi putri beliau itu menjadi kandidat penerima beasiswa karena hafal Al-Quran 30 juz, bahkan hafal ribuan hadis. Saya tanya ibu, berapa putranya? Aden, alhamdulillah punya 3. Suami ibu di mana? Sudah 3 tahun meninggal, beliau wafat. Lalu anak yang pertama dan kedua di mana? Alhamdulillah, yang pertama lagi menyelesaikan S2 di Damaskus. Anak ibu yang kedua lagi menyelesaikan S1 di Universitas Madinah. Ibu saya menangis, rumahnya mau roboh, MCK-nya tidak layak, tempat tidurnya tidak layak. Tapi ketiga anaknya para penerima beasiswa semua, mereka semua hafal Quran dan hafal ribuan hadis. Saya menduga meski rizkinya sedikit, tapi Allah menjaga bobot kualitasnya hingga anak-anaknya pada hafal Quran semua. Dan ibu di kampus saya seringkali menangani mahasiswa yang nakal, pembuat masalah, kreatif sedikit demonstrasi, nyaris saja drop out, kuliahnya tidak akan lulus. Ternyata kebanyakan mereka anak-anak orang kaya. Saya menduga anak orang kaya yang seringkali berbuat onar itu karena kualitas hartanya dicabut oleh Allah.
Karena itu ibu, saya mau bertanya ibu, orang yang tidak bersyukur kepada Allah itu kufur. Ciri kufur motor di Indonesia itu orang kaya, orang miskin. Kenapa orang kaya korup? Serakah, sebab selalu merasa diri kurang. Kalau banyak pejabat korup, ngambek kalau di rakyat sok kaya babasaan. Rich, and the poor, yang kaya makin yang miskin semakin miskin. No ngampar, no nabeh, no lapar, no sebe. Nah, Jawa Barat, Jawa Timur, rakyatnya melarat, pemimpinnya subur, makmur. Kunaon? Cirata saguling jatiluhur, geus nyata nu maraling teh nu dilaluhur. Bandrek bajigur budak penek gede bujur teu nyambung gitu. Iya dan Bapak sekalian, mereka akan terus mencuri, mereka akan terus korupsi. Kenapa? Serakah, merasa dirinya kurang. Kenapa serakah? Miskin rasa syukurnya. Orang yang miskin rasa syukurnya, dia akan selalu kurang atas apapun yang dia dapatkan. Maka kita seringkali mendapat ironi, tikus mati di lumbung padi, semut mati di lumbung gula. Banyak orang merasa kelaparan di tengah tumpukan harta dan kekayaannya. Kenapa? Miskin bersyukur. Ibu-ibu kan ada cerita begini. Ada cerita raja pandai bersyukur. Raja yang serakah, mohon maaf, punya patih pandai bersyukur. Rajanya serakah, patihnya pandai bersyukur. Kata si raja, patih, aya naon tuan raja? Aing hayang nginum. Nginum naon tuan raja? Nginum susu pan aing teh raja. Teu aya susu mah aya bandrek uyuh. Diuyuh pati. Saha nu wareg atau pati? Pati. Gorogok deui raja pati. Aya tuan raja aing cau. Cau naon tuan raja? Cau raja pan aing teh raja. Teu aya tuan raja cau raja mah aya ge cau muli. Mung cau muli mah getek hak sia dahar kusi. Ibu saha raja atau pati? Kenapa pati kenyang? Sebab dia pandai bersyukur. Cek si raja pati aing lapar ani maneh wareg. Dasar raja saraka pati sia tukeran jabatan. Maneh jadi raja, aing jadi pati. Da aya wareg saraka teh cek si pati siapa takut tuan raja. Tukeran jabatan ibu, si pati naik jadi raja, si raja turun jadi pati. Cek si raja pati asif raja depan pati dia. Kasih pati anyar mantan raja ngagorok pati. Aya naon? Aing hayang nginum. Nginum naon tuan raja? Nginum susu pan aing teh raja anyar. Teu aya tuan raja susu mah aya ge bandrek paduli teuing. Susu eueuh bandrek ku aing diuyuh. Gorowok deui pati. Aya naon tuan raja? Aing hayang cau. Cau naon tuan raja? Cau raja pan aing teh raja. Teu aya tuan raja, cau raja mah ge cau muli. Ceuk si raja paduli teuing. Cau raja eueuh cau muli ku aing diangkat. Jadi bagi orang yang pandai bersyukur, jangankan ketika punya jabatan raja, punya jabatan patih saja terasa nikmatnya. Sementara orang yang senantiasa kufur nikmat, jangankan ketika punya jabatan patih, punya jabatan raja saja tidak terasa nikmatnya. Maka ibu syukuri kata kita dijaga kualitasnya oleh Allah.
Yang ketiga, lazidannakum, ditambah itu apa? Kontinuitasnya. Rizki kita akan kontinu tamu kepada kita. Maka orang yang pandai bersyukur pernah takut pensiun. Orang yang pandai bersyukur tidak akan takut oleh post power syndrome, tidak akan kena. Kenapa? Sebab yakin wa may yattaqillaha, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan ngasih jalan keluar dari setiap masalahnya. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan kontinu memberinya rezeki, bahkan rezeki akan datang dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi ibu, kembali yang kelima, pemantik tingginya hati adalah al-ghina wal mal. Yang keenam, kita percepat. Pemantik tinggi dan kerasnya hati yang keenam adalah al-atba wal ansor, merasa banyak pengikut dan penolong. Punten, kalau kiai merasa banyak santrinya lalu angkuh, kalau penceramah merasa banyak jamaahnya lalu angkuh, kalau guru merasa banyak muridnya lalu angkuh, tidak angkuh, kalau pejabat merasa banyak bawahannya kemudian angkuh, tidak angkuh, maka catat, santri kita yang banyak, jamaah kita yang banyak, murid dan bawahan kita yang banyak, tidak akan mengangkat harkat dan martabat Allah, malah bisa ngepet tinggi dan banyak hati. Ibu-ibu mohon fokus. Kita ulang dari pertama. Bila diberi ilmu, merasa paling pintar, lalu nganggap bodoh orang lain. Bila dikasih kesempatan beramal dan ibadah, malah sering menyalahkan ibadah orang lain. Lahir dari keturunan terhormat, malah tidak menghormati orang lain. Diberi status sosial yang tinggi, malah merendahkan orang lain. Diberi kecantikan dan malah menghina. Diberi dan kekayaan, takabur bukan tas. Diberi pengikut dan penolong yang banyak, angkuh bukan rengkuh. Kata Allah, summa qasat qulubukum min dzika fahiya kal hijarah. Setelah itu Allah akan membuat hati kita menjadi keras, kal hijarah, sekeras batu, au asyaddu qaswa, bahkan bisa lebih keras daripada ibadah aja. Ibu abdas, gampang tidak ibu? Gampang ya. Kudu ibu supados ibu tadi disebut ibu dongengkeun ku suami ibu, kan suami ibu lamun ngarona sok ngadongeng pamajikan PKK. Namun PKK teh pamajikan kurang kerung, bimoli bibirnya monyong 50 cm, begitu berbinya ceber nya kepi manyun jika be menagok pamajikan aing mah. Itu kan bapak-bapak ngomong mereka. Nah ibu upami menuju amarah, segera betul. Ibu bila datang lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah berwudu, tapi orang munafik itu terus-terusan menghina saya. Amarah begitu mengucah, ya Rasulullah. Gimana kata Rasulullah? Bilal, amarah itu datangnya dari setan. Setan itu takut pada Allah. Maka idza qadiba ahadukum, bila amarah membuncah di dalam dadamu, fastaqid billahi minasyaitonir rajim, segera baca isti'adah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gampang atau susah yang kedua? Gampang. Wudu, baca isti'adah. Saur Bilal, ya Rasulullah, abdi atas abdas. Saya sudah banyak baca isti'adah, tapi orang munafik itu brutal, terus-menerus menghina saya. Amarah begitu membuncah. Saur Gusti Rasul, kalau demikian Bilal gonta ganti posisi. Jadi ibu, kalau ibu marah lagi berdiri, segera duduk. Kalau sudah duduk masih ibu kurang yodium alias gontor, tiduran.
Tos tiduran kowe masih mangkel kupingkeun jalan-jalan. Sepakat Ibu? Ka mana jalan-jalanan? Ka Aljabar ya. Meh teu kono. Ibu seueur jalan-jalan ya. Tapi konon katanya kata bapak-bapak, ibu-ibu yang baik itu adalah ibu yang tidak suka jalan-jalan. Kenapa? Sebab surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau ibu suka jalan-jalan, khawatir kakinya keseleo. Kalau kaki ibu keseleo, nanti tidak ada surga bagi anaknya. Maka ibu yang baik itu jangan banyak jalan-jalan, menjedong saja. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau surga istri di mana, Bu? Di bawah telapak kaki suami. Makanya ibu kalau suami ibu tendang, ibu jangan ngeles sebab itu tendangan dari surga. Nah boleh ibu eta mah namina KDRT. Saha ibu artis teu kamari rame KDRT apa? Oh, apa patok besi Lesti Kejora. Ibu belajar dari Lesti Kejora, kalau jadi istri jangan terlalu langsing, nanti dibanting. Ibu kalau sudah amarah, kita ganti posisi. Suara apa? Suara santai. Nih Ibu, pikir saya mau bercerita. Ada pasangan suami istri, mau tidur. Handphone istrinya saya baterainya dicas. Lampu kamar dipadumkan. Setengah 12 malam. Dari handphone istrinya terdengar notifikasi tirilik, tirilik, tirilik. Bunyi apa itu? Bukan alarm, itu bunyi saya Pak. Suaminya terganggu, terasuga. Pas dilihat di handphone istrinya ayat tulisan beautiful. Cek suamina saha tengah peting jumplang jembling ngajabrik ka pemajikan aing pakai beautiful segala. Ari ngamok balik ngadeg ngahudang ke istrina. Hudang kata suaminya. Aya naon aya hudang. Nya aya naon aya saha tengah peting jumplang jembling ngajabrik pakai beautiful segala. Saur istrina aya saur Rasulullah upami marah nuju ngadeg aya calik sok. Upami emosi nuju ngadeg ayah calik, sok calik. Duduk suami dan kursi setelah calik, silakan ayah baca. Pas dibaca ibu ternyata tulisannya bukan beautiful tapi baterai full. Bisa jadi kenapa baterai full jadi beautiful. Maka gonta ganti posisi. Ibu kalau sudah gonta-ganti posisi masih mangkel, kata para ulama, kendalikan emosi dengan narik nafas. Tarik nafas yang dalam, buang sekali, plong, 2 kali, 3 kali. Kalau sudah 3 kali tarik nafas masih kesel, segera ibu tarik tunai. Pasti plong misalnya. Maka kata ibu-ibu, suami yang baik itu sedikit bicara banyak transfer. Sepakat ibu-ibu? Kupingkeun bapak-bapak. Ibu dan bapak, Bilal datang lagi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah menjaga wudu. Saya sudah banyak baca isti'adah. Sudah gonta ganti posisi, tapi ya Rasulullah orang munafik itu lebih brutal menghina Nabi. Dia itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini diikuti oleh cinta dan kasih sayang Allah pada kita semua. Mohon diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Yasin. Assalamualaikum ya Toha. Assalamualaikum ya Mudassir. Assalamualaikum ya Mujammil.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rasulullah, anta habibi. Ya Rasulullah, anta syafi'i. Ya Rasulullah, anta jami'u matlabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa mulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu innaka antas sami'ud du'a. Allahumma salli ala nuril anwar wasirril asrar wa tiryatil adyan wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil abhar wa ashabil aghyar adadani amin lahi wa ibtali. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut. Ya khaliqal maut wa ya sami'as sawt ighfirna minal afati wal ahati wal uqubat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina